Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya, karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya ingin sedikit memaparkan sebuah narasi dari cerita Satrio Piningit, bahwa Satrio Piningit merupakan manusia pilihan dari roh-roh pilihannya Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Untuk kali ini bahwa Satrio Piningit itu merupakan sosok manusia biasa sebetulnya seperti kita, namun beliau merupakan satu sosok yang mampu sempurna dalam penyamarannya. Nah, ini di sini. Jadi seorang Satrio Piningit ini sangat luar biasa dalam menyamarkan dirinya. Dia bisa bersembunyi di balik kerumunannya manusia, ya kan? Dia berada di mana-mana, namun seseorang pun tidak tahu bahwa beliau adalah Satrio Piningit yang sesungguhnya. Jadi Satrio Piningit itu sangat luar biasa dalam berkamuflase atau menjadi seorang intelijen yang hebat di muka bumi ini. Karena ya kita sebetulnya sih kalau kita sudah mengetahui ya sebetulnya ya biasa ya. Tapi untuk kita sebagai orang yang jauh dari pengetahuan itu kan sangat luar biasa, ya kan? Jadi bahwa Satrio Piningit ini memang sudah diprogram dari sananya sebelum lahir pun. Setiap hari itu loh. Ini Satrio Piningit ini sudah benar-benar diprogram. Makanya disebut project masterpiece-nya Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membenari kehidupan kita yang banyak ketimpangan, banyak penindasan, banyak kecarut-marutan, dan orang biasanya saling menindas kan gitu. Dan masih ada kan hari ini juga kan masih ada penjajahan di muka bumi ini. Nah, maksudnya kan untuk melepaskan itu. Jadi bahwa hakikatnya manusia itu diciptakan oleh Sang Pencipta alam semesta ini, ya ini kan berdiri sendiri-sendiri. Contoh kecil, tidak ada manusia yang plek sama wajahnya, ataupun di seluruh dunia bermiliar-miliar manusia tidak ada yang seragam manusia itu wajahnya sama. Nah, ini kan bukti bahwa manusia sudah ditugaskan oleh Sang Pencipta dengan tugasnya masing-masing. Sedangkan Satrio Piningit ini kan bertugas untuk membenahi sebuah tatanan kehidupan, tata kelola di sebuah kehidupan kita sendiri. Seperti kita di rumah tangga kan ada tata kelolanya. Kalau sudah menyimpang kita harus belajar untuk membenahi satu manajemen keluarga, ya itu daripada sikap dan sifat serta keteladanan dari Satrio Piningit untuk bisa mengevaluasi itu di tingkat keluarga. Sedangkan di tingkat pemerintahan pun sama, di masyarakat hingga tatanan dunia ini itu kan harus mempunyai orang yang betul-betul bisa mengelola, memanage sebuah kehidupan di muka bumi ini agar kehidupannya betul-betul selaras, ya kan, saling menghormati, saling menghargai. Semangat gotong royong di muka bumi ini pun sama. Contohnya ketika ada satu negara yang tertimpa bencana pun masing-masing negara pun sama untuk bisa saling membantu melepaskan sebuah kepenatan dan penderitaan daripada masing-masing negara tersebut, untuk melepaskan negara tersebut dari keterhimpitan. Nah, ini kan bukti bahwa kita disuruh untuk bergotong royong. Nah, disinilah bahwa Satrio Piningit pun semacam itu, ketika dilahirkan di muka bumi pun sama, mempunyai satu tugas. Tugas Satrio Piningit ini jauh lebih berat daripada kita, karena Satrio Piningit ini manusia yang betul-betul lurus dan ibaratnya bisa dipercaya. Disebut Al-Amin, ucapannya dan perbuatannya itu tidak pernah tidak sama, pasti sinkron melalui perbuatannya, aktivitasnya selalu membawa kepada diri kita, mencontohi untuk kita berbuat sesuatu untuk atas nama ibadah dan untuk kemanfaatan daripada segi kehidupan manusia di muka bumi ini. Sehingga saat Satrio Piningit ini muncul, itu kan ada saat-saatnya. Jadi saat-saat yang genting,
Makanya kalau di Jawa, di mana namanya Sunda, itu kan ada namanya akan keluar saat adanya goro-goro. Nah, akan setelah goro-goro itu akan keluar namanya Satrio Piningit. Sehingga bahwa seperti di dunia pun akan muncul ketika ada satu gejolak, ya kan? Gejolak sudah namanya negara udah saling tidak percaya dengan negara lainnya, sudah saling perang. Udah, yang disebut dengan ibaratnya apa ya, Ya'juj Ma'juj sudah keluar, Dajjal pun keluar. Nah, ini di sini saatnya. Kalau mencakup skop tentang dunia, itu bahwa Satrio Piningit akan muncul di situ, yakni Imam Al-Mahdi, hingga sampai pada akhirnya adalah Nabi Isa alaihi salam yang betul-betul akan nanti bisa memberantas namanya Dajjal. Kan semacam itu. Nah, sedangkan Satrio Piningit ini sebelum kemunculannya itu betul-betul bahwa melalui sebuah penyamaran, karena memang sudah diprogram oleh Sang Pencipta alam semesta itu semacam itu, karena agar tidak diganggu, agar tidak dirusak oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Karena Satrio Piningit ini betul-betul bahwa banyak sekali musuhnya. Musuhnya adalah manusia-manusia yang memuja tentang hedonisme dan mungkin kezaliman. Jadi Satrio Piningit ini benar-benar melakukan sebuah penyamaran yang sangat luar biasa. Makanya disebut namanya, ibaratnya namanya bersembunyi di dalam terang. Inilah Satrio Piningit itu semacam itu. Walaupun di kelompok masyarakat tertentu, di keramaian apapun, di setiap sedi kehidupan, Satrio Piningit itu tidak akan ketahuan bahwa beliau adalah Satrio Piningit. Nah, Satrio Piningit kan mungkin salah satu dari antara penonton saya dari video ini, mungkin sebetulnya Anda adalah Satrio Piningit. Hanya kita tidak tahu, sedangkan dirinya sendiri pun agak tidak tahu lah gitu. Jadi yang tahu persis tentang Satrio Piningit sesungguhnya adalah Sang Pencipta alam semesta ini beserta para malaikat, para muqarrabin, dan para namanya leluhur atau ibarat yang disebut karuhun, itu yang mengetahuinya. Sedangkan kita masyarakat awam itu tidak mengetahui bahwa kita setiap hari ketemu dengan namanya Satrio Piningit. Kita tidak sadar bahwa beliau adalah Satrio Piningit. Namun kita kan tidak tahu, karena melalui satu penyamaran tersebut. Jadi Satrio Piningit ini seperti apa ya? Jadi manusia yang seperti wadah lah. Jadi raganya itu dipinjam oleh Sang Pencipta alam semesta, mungkin diisi oleh namanya para malaikat. Kita tidak tahu gitu. Inilah kehebatan daripada Sang Pencipta alam semesta ini, namanya mendidik serta namanya memunculkan Satrio Piningit dalam keadaan yang betul-betul dunia ini sudah hancur-hancuran tentang namanya kezaliman dan ibaratnya kerusakan di muka bumi ini sudah sangat luar biasa yang diakibatkan oleh tangan-tangan jahil dan manusia-manusia yang serakah, manusia-manusia yang betul-betul tamak, ingin menguasai segalanya hanya untuk bersenang-senang kehidupannya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Nah, disinilah bahwa cerita ini adalah tentang penyamaran Satrio Piningit yang sangat sempurna. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.